Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menurut Mimin adalah salah satu film tergila sepanjang masa. Film ini berjudul Shutter Island, menceritakan tentang seorang agen Marshal yang ditugaskan untuk menginvestigasi hilangnya pasien rumah sakit jiwa di sebuah pulau bernama Shutter Island. Tak hanya sendirian, ia pun ditemani oleh salah satu juniornya untuk menginvestigasi kasus tersebut. Namun nampaknya hal itu tak mudah bagi mereka berdua, karena saat investigasi berlangsung, ia justru menemukan setiap keanehan di dalam rumah sakit jiwa itu. Hingga pada akhirnya terselip sebuah misteri aneh yang membuatnya gila. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan latar belakang pada tahun 1952. Saat itu, seorang agen Marshal bernama Teddy ditugaskan untuk pergi ke sebuah pulau bernama Shutter Island. Ia memiliki tugas untuk menginvestigasi hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando, yang dikabarkan tak pernah ditemukan hingga saat ini. Teddy pun ditemani oleh rekannya yang bernama Chuck. Mereka berdua pergi menggunakan kapal feri menuju Pulau Shutter. Di tengah perjalanan, Chuck sempat bertanya apakah Teddy memiliki kekasih, istri, atau anak. Teddy menjawab tidak, karena istrinya yang bernama Dolores telah tewas dalam insiden kebakaran di apartemen milik mereka berdua. Karena merasa mual, Teddy berharap jika mereka akan segera tiba. Beruntung, kapten kapal memberitahu mereka berdua jika sebentar lagi mereka akan tiba di tempat tujuan. Melihat sebuah pulau yang cukup besar, Teddy dan Chuck pun terkesima dengan keindahannya. Lalu setelah tiba di sana, mereka berdua dijemput oleh penjaga rumah sakit. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka disuguhi pemandangan Pulau Shutter yang memberikan aura menyeramkan bagi mereka berdua. Barulah setibanya di sana, mereka berdua disambut oleh pemimpin penjaga rumah sakit jiwa yang bernama McPherson. Sebelum mereka berdua memasuki rumah sakit, ia terlebih dahulu memberi sedikit informasi. Rumah sakit terbagi atas 3 bagian. Bangsal A adalah bangsal khusus pasien lelaki, bangsal C adalah bangsal khusus pasien wanita, dan bangsal C adalah bangsal khusus yang dilarang untuk dikunjungi oleh semua orang, terkecuali diawasi secara khusus oleh dirinya dan Dr. Cowley. Setelah itu mereka berdua diminta untuk menyerahkan senjata, karena penggunaan senjata dilarang di dalam rumah sakit, demi kenyamanan seluruh pasien. Saat McPherson hendak mengantarkan mereka pada Dr. Cowley, Teddy melihat pemandangan yang cukup mengerikan dari para pasien yang berada di rumah sakit tersebut. Lalu setelah memasuki rumah sakit, mereka pun bertemu dengan Dr. Cowley. Teddy sempat melihat-lihat beberapa koleksi seni miliknya. Kemudian ia mulai bertanya siapa itu Rachel Solando. Dr. Cowley menjawab jika ia adalah seorang pasien wanita yang cukup berbahaya karena ditahan akibat telah membunuh ketiga anaknya dengan cara menenggelamkannya ke dalam sungai. Ia juga memakan sendiri anaknya sebelum pada akhirnya ia tertangkap basah oleh tetangganya. Kemudian Teddy bertanya kapan Rachel kabur dari selnya. Cowley menjawab jika Rachel kabur tepat pada pukul 10 malam. Yang membuat ia terheran adalah bagaimana Rachel bisa kabur dari kamarnya sedangkan seluruh akses keluar maupun masuk telah dikunci oleh petugas. Terlebih, para petugas dan penjara tak bisa sama sekali mencari keberadaannya. Lalu mereka berdua pergi ke kamar Rachel. Di sana Chuck sempat melihat-lihat barang apa yang sering Rachel gunakan. Tetapi tiba-tiba saja Teddy menemukan sesuatu di balik keramik kamar Rachel, yaitu sebuah surat yang sama sekali tak ada orang yang bisa memahaminya. Namun, Dr. Cowley bisa menjamin jika tulisan itu ditulis secara langsung oleh Rachel. Karena belum mendapat informasi yang tepat, Teddy lantas meminta kepada setiap perawat, pegawai maupun staf rumah sakit untuk dikumpulkan. Pada malam harinya mereka diberi beberapa pertanyaan terkait keberadaan terakhir dari Rachel dan apa yang Rachel lakukan sebelum ia kabur. Salah satu perawat memberitahu bahwa Rachel sempat menghadiri sesi terapi bersama terapis pribadinya yang bernama Dr. Sehan. Namun sayang sekali saat itu Dr. Sehan sedang berlibur. Teddy pun terheran bagaimana bisa Cowley membiarkan Dr. Sehan berlibur di saat ia menjadi terapis pribadi pasiennya. Cowley hanya mengangguk. Ia berpikir karena Sehan juga manusia, ia terkadang membutuhkan udara segar. Investigasi di hari pertama pun selesai.
Cowley mengajak Teddy dan Chuck untuk meminum segelas wine di rumahnya pada pukul 9 malam. Merasa tertarik, mereka lantas mengiyakan ajakan tersebut. Di tempat kediaman Cowley, mereka bertemu dengan seorang dokter asal Jerman bernama Nehring. Teddy sempat mengajaknya berbahasa Jerman yang justru membuatnya terpancing emosi. Kemudian Teddy meminta kepada Cowley untuk memberikan arsip pribadi dari dokter Sheehan. Tetapi Nehring menolaknya. Merasa Nehring tak memiliki hubungan dengan semua ini, Teddy pun tak memperdulikan pendapatnya. Namun Cowley memberitahu bahwa Nehring adalah salah satu dewan penghubung rumah sakit jiwa ke luar pulau, sehingga ia memiliki hak untuk menolaknya. Cowley meminta kepada Teddy untuk fokus pada investigasinya, dan mereka akan membantu sebisa mungkin. Merasa kecewa, Teddy langsung memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini segera, dan ia akan menunggu Ferry menjemputnya pada esok hari. Chuck dan Teddy pun ditempatkan di ruang perawat. Sebelum Teddy tidur, ia masih menyempatkan membaca ulang surat yang ia temukan di kamar Rachel. Tetapi hal itu justru membuat pikirannya terganggu ketika ia tiba-tiba termimpikan oleh mendiang istrinya, yaitu Dolores. Dolores memberitahu kepada Teddy jika Rachel masih berada di sini, alias di rumah sakit. Merasakan kehadiran Dolores membuat Teddy memintanya untuk tak kembali meninggalkannya. Namun apa daya, Dolores meminta maaf karena ia harus segera pergi. Saat Teddy sedang memeluknya, tubuh Dolores perlahan berubah menjadi kepingan abu. Pagi pun tiba, perawat memberitahu Teddy jika mereka tak bisa dijemput oleh Ferry karena badai yang melanda Pulau Sutter. Hingga akhirnya Teddy kembali menghampiri Dr. Cowley untuk meminta mempertemukannya dengan setiap pasien yang satu terapi bersama Rachel. Awalnya Cowley menolak, tetapi pada akhirnya ia mempersilahkan Teddy bertemu dengan Peter dan Kearns. Teddy mulai bertanya apa yang Peter pikirkan tentang Rachel. Peter menjawab jika Rachel adalah seorang wanita kejam, penuh akan hawa nafsu dan sangat mengerikan. Semua orang tahu jika Rachel telah membunuh 3 orang anaknya dengan cara menenggelamkan mereka bertiga ke sungai. Dan hal itu membuat ia takut terhadapnya. Merasa tak puas dengan jawaban yang Peter berikan, Teddy tiba-tiba menggores-gores pensil yang membuat Peter tak nyaman dan langsung meminta penjaga untuk segera membawanya pergi. Kemudian Teddy mulai mewawancarai Kearns. Ia bertanya hal yang sama padanya. Dan jawaban Kearns adalah Rachel merupakan seorang pribadi yang baik. Ia selalu menganggap mereka sebagai pengantar makanan, pengantar susu, dan tukang pos. Karena selama ini Rachel menganggap rumah sakit jiwa tersebut adalah rumahnya. Lalu tak lama kemudian, Kearns tiba-tiba menuliskan sesuatu di buku yang Teddy miliki. Kemudian Teddy bertanya apakah Kearns mengetahui siapa itu Andrew Ledis. Kearns segera tegas menjawab tidak. Merasa terheran dengan pertanyaan Teddy, Chuck lalu bertanya padanya setelah sesi selesai. Teddy menjawab jika Andrew adalah teknisi yang membakar apartemen miliknya, sehingga membuat Dolores tewas. Ia percaya Andrew ditahan di rumah sakit ini dan mungkin saja ia sedang berada di bangsal C. Di tengah hujan badai, mereka berdua berusaha mencari sebuah kuburan di tengah Pulau Sutter. Tetapi karena badai melanda, mereka tak bisa melanjutkan pencarian. Membuat mereka berdua harus mengungsi ke sebuah gudang terbengkalai. Sembari menunggu hujan badai reda, Teddy menceritakan mengapa alasannya menerima kasus ini. Hal itu ia lakukan karena ia ingin mencari keberadaan Andrew Ledis. Diketahui, pihak rumah sakit ini pernah menyewa seorang pria bernama Noich untuk dijadikan bahan eksperimen. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Namun setelah Noich keluar dari rumah sakit jiwa, ia menikam 3 pria menggunakan pisau di dalam bar. Teddy yakin jika makin banyak hal aneh dan misterius yang tersimpan di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Teddy pun tak puas terlebih dahulu sebelum ia menemukan keberadaan dari Ledins. Saat mereka sedang berbincang, pintu gedung tiba-tiba terbuka dan person yang berhasil menemukan mereka berdua. Lantas McPherson langsung menyuruh Teddy dan Chuck untuk segera masuk ke dalam mobil karena Dr. Cowley ingin berbicara dengan mereka berdua. Setibanya di rumah sakit, mereka mengeringkan pakaian mereka terlebih dahulu dan menggantinya dengan pakaian yang sama dengan perawat. Lalu mereka diantar ke dalam ruangan yang saat itu Dr. Cowley bersama staf rumah sakit lain sedang membahas tentang pasien mereka.
Mendengar terdapat 24 pasien di bangsal A dan 42 di bangsal B membuat Teddy curiga. Lalu ia memberi pertanyaan kepada Cowley tentang surat yang mereka temukan di kamar Rachel. Di surat tersebut tertulis angka 67. Sementara jika semua pasien ditotalkan maka semua pasien berjumlah 66. Artinya terdapat satu pasien yang sengaja Cowley tutup-tutupi. Merasa tak mengerti dengan apa yang Teddy katakan, Cowley pun hanya menjawab jika kemungkinan itu bisa terjadi. Lalu ia memberi kabar yang lebih penting padanya, yaitu Rachel telah berhasil ditemukan. Mereka lantas menghampiri kamar Rachel dan memperkenalkannya kepada Teddy serta Chuck. Melihat kondisi Rachel yang baik-baik saja membuat Teddy terheran. Lalu ia bertanya apa yang Rachel lakukan saat pergi dari kamarnya. Rachel menjawab jika ia hanya mempersiapkan bekal untuk anak-anaknya, mengantar anak-anaknya ke sekolah dan memikirkan Teddy. Keanehan semakin menjadi. Rachel tiba-tiba memeluknya dan mengatakan bahwa ia telah mengubur Teddy setelah ia tewas. Setelah kejadian itu, kepala Teddy tiba-tiba mengalami migrain dan Cowley langsung memberinya obat penenang. Kemudian, Chuck mengantarkan Teddy ke ruang perawatan untuk memberi waktu kepada Teddy agar ia beristirahat. Saat Teddy tertidur, ia dimimpikan oleh Rachel beserta anaknya yang telah tewas. Tak hanya itu, Teddy juga melihat keberadaan dari Ladies yang penuh luka di wajahnya. Saat itu Ladies menyalahkan semua kesalahan ini pada Teddy. Tak lama kemudian, Ladies tiba-tiba berubah menjadi Chuck. Dan ketika Teddy menoleh ke belakang, ia melihat Rachel telah dalam kondisi berdarah. Meminta tolong kepadanya untuk menguburkan ketiga anak mereka. Alih-alih menguburkan, Teddy justru membawa ketiga anak Rachel ke dalam sungai. Mimpi buruk tak hanya terjadi sampai di situ. Ketika Teddy terbangun, ia tiba-tiba melihat keberadaan Dolores yang memberitahunya jika ia harus segera menemukan Rachel. Lalu ia pun harus membunuhnya. Namun tiba-tiba Teddy kembali terbangun. Kali ini ia dibangunkan oleh Chuck yang memberitahu jika generator cadangan sedang mati. Sehingga semua orang panik berhamburan untuk keluar dari gedung. Karena merasa ini adalah kesempatan mereka untuk pergi ke bangsal C, lantas mereka berdua pun langsung berangkat menuju bangsal C untuk mencari keberadaan Ladies. Setibanya di sana, pihak penjaga sempat memperingati mereka untuk berhati-hati terhadap pasien yang berada di dalam. Baru saja Teddy menyentuh bibir pintu bangsal C, ia tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pasien bertelanjang dada yang mengajaknya bermain. Anehnya Teddy mengejar pasien tersebut hingga masuk terlalu dalam. Lalu tiba-tiba saja pasien itu mencekik Teddy ketika ia tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan. Beruntung Teddy berhasil menghajarnya dan tak lama kemudian pihak penjaga langsung membawa pasien tersebut pada Dr. Cowley. Kemudian Teddy melanjutkan kembali perjalanannya saat ia menyusuri sel. Akhirnya Teddy melihat keberadaan dari Noiche yang sedang terduduk diam di dalam sel. Di sana ia menyalahkan semua hal ini kepada Teddy. Karena Teddy lah yang menyebabkan wajahnya rusak serta harus mendekam di penjara. Karena tak merasa bersalah, Teddy meminta Noiche untuk tetap tenang. Namun Noiche yang panik tiba-tiba memberitahu Teddy bahwa ia akan segera dibawa ke mercusuar untuk dilakukan pembedahan otak. Hal itu tak ia inginkan sama sekali karena metode tersebut menyakitinya. Lalu Noiche memberitahu bahwa Ladies tak berada di sini karena ia berada di bangsal A. Dan apabila di bangsal A Ladies tak berdaya, maka Ladies telah dibawa ke mercusuar. Hal itu menjadi petunjuk bagi Teddy. Ia lanjut beranjak keluar dari bangsal C dan berusaha menyusuri hutan untuk mencari keberadaan dari mercusuar. Di tengah perjalanan, Chuck memberitahu bahwa ia baru saja menemukan resep obat dari Ladies. Namun Teddy tak memperdulikannya. Ia meminta kepada Chuck untuk segera pergi dari tempat ini. Ketika Chuck berpendapat bahwa mereka tak bisa pergi ke mercusuar, Teddy tak memperdulikan hal itu. Meskipun Chuck telah menawari Teddy untuk menemaninya karena ia ingin bekerja sama. Namun tetap Teddy menolaknya. Perlahan Teddy pun menyusuri tebing-tebing curam itu, hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah jalan untuk menuju ke mercusuar. Tetapi saat ia hendak menghampiri kembali Chuck telah menghilang. Ia hanya menemukan rokoknya dan melihat jasad Chuck yang telah terjatuh dari tebing. Perlahan Teddy berusaha menghampiri Chuck dengan menuruni tebing. Tetapi sesampainya di bawah, Teddy kehilangan jejak mayat dari Chuck.
Lalu ia melihat segerombolan tikus yang keluar dari sebuah gua. Penasaran akan hal itu, Teddy pun lantas menghampiri gua tersebut yang ternyata mempertemukannya dengan Rahel Solando yang asli. Rahel memberitahu Teddy jika dahulu ia adalah seorang dokter yang bekerja di sana. Namun karena ia tak mempercayai praktek metode pembedahan otak dan obat-obatan yang para dokter gunakan, dirinya disingkirkan hingga membuat ia terjebak di sini. Kemudian Teddy diberi pertanyaan apakah ia mengalami mimpi buruk belakangan ini. Apakah ia meminum aspirin yang diberikan oleh Cowley atau apakah Teddy merokok yang diberikan oleh Cowley. Teddy menjawab semua pertanyaannya dengan, "Iya, aku melakukannya." Rahel tak terkejut dengan hal itu. Ia lalu memberitahu Teddy bahwa dalam 36 jam ke depan, urat syarafnya yang berada di tangan akan perlahan lumpuh. Lalu Cowley akan menganggap Teddy gila berdasarkan pengalaman buruknya. Teddy menyangkal hal itu karena ia adalah seorang polisi. Namun Rahel juga menjelaskan jika ia adalah seorang dokter dari keluarga yang terhormat. Dan kondisi itu tak membantunya sama sekali. Kemudian Teddy tiba-tiba tertidur. Saat ia terbangun, Rahel langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Sebelum Teddy pergi, ia memberitahu jika Cowley tak akan membiarkannya pergi, karena ia mengontrol kapal feri di pulau ini. Lalu Teddy memberitahunya jika ia datang ke pulau ini bersama Chuck, rekannya. Namun, Rahel menjawab bahwa Teddy tak memiliki teman. Akhirnya Teddy pun keluar dari gua dan ia dijemput oleh seorang petugas yang sedang berpatroli. Setibanya di dalam rumah sakit, Teddy bertemu dengan Cowley dan langsung bertanya apakah Cowley melihat keberadaan rekannya, yaitu Chuck. Cowley menjawab jika Teddy tak pernah memiliki seorang teman. Jawaban yang sama dengan apa yang ia dengar dari Rahel. Kemudian ia langsung keluar dari rumah sakit. Saat Teddy hendak mengambil mobil milik Cowley, ia tiba-tiba dihampiri oleh Dolores yang memberitahunya untuk segera pergi ke ferry, karena nyawanya kini sedang terancam. Namun Teddy tak peduli dengan hal itu. Ia ingin pergi menuju mercusuar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya setibanya di sana, Teddy langsung dihadang oleh petugas. Tetapi Teddy berhasil menghajarnya dan mengambil senjatanya. Kemudian Teddy dengan perlahan menaiki tangga dan mendobrak langsung ruangan yang berada di dalam mercusuar. Betapa terkejutnya Teddy saat ia melihat Cowley sedang terduduk. Lalu Cowley tiba-tiba bertanya apakah halusinasi yang Teddy rasakan mulai berakhir. Teddy yang merasa Cowley salah langsung membentaknya. Tapi Cowley meminta Teddy untuk fokus. Lalu ia memberitahu beberapa nama yang sering Teddy sebutkan. Di mana ternyata nama itu memiliki 13 huruf yang sama. Dan Teddy hanya mengubah-ubah huruf tersebut untuk membuat sebuah nama. Cowley memberitahu bahwa nama asli Teddy adalah Andrew, dan ia telah menjadi pasien rumah sakit selama 2 tahun lebih. Hal itu diakibatkan karena Andrew telah membunuh istrinya yang membuat ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Teddy semakin kebingungan, ia tak mempercayai jika nama aslinya ialah Andrew. Ia berkata jika dirinya adalah seorang agen polisi yang sedang menginvestigasi kasus hilangnya seorang pasien bersama rekannya yang bernama Chuck. Namun tiba-tiba Chuck datang dengan penampilan berbeda. Ia memberitahu jika ternyata dirinya bernama Dr. Sehan dan ialah terapis pribadi dari Andrew selama ini. Kesal dengan semua omongan yang ia dengar membuat Teddy langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua. Namun hal itu tak membuat kebenaran menjadi sebuah kebohongan. Lalu scene berpindah kepada Teddy yang saat itu baru saja pulang dari kantornya. Tetapi ia tak melihat keberadaan istri maupun anak-anaknya. Saat Teddy membuka pintu, ia melihat Dolores yang sedang memainkan ayunan di tepi sungai. Melihat Teddy telah datang, Dolores pun langsung menghampirinya dan memeluknya. Kemudian Teddy bertanya di mana keberadaan anak-anak. Dolores menjawab jika mereka sedang berada di sekolah. Namun Teddy sadar hari itu adalah hari Sabtu dan sekolah sedang libur. Dengan seketika, Teddy melihat ketiga anaknya telah terbaring lemas di dasar sungai. Teddy lantas langsung berusaha untuk menyelamatkan ketiga anaknya. Tapi apa daya, ketiga anaknya telah tewas. Teddy pun langsung menangis dan Dolores langsung memeluknya. Dolores meminta maaf. Ia mengatakan jika dirinya mencintai Teddy dan mereka akan menjadikan ketiga anak mereka menjadi boneka. Merasa ada yang tak beres, Teddy tiba-tiba saja menembak Dolores hingga tewas.
Dan setelah itu Teddy dinyatakan bersalah lalu ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Disinilah Teddy mulai menyadari jika ialah yang telah membuat semua ilusi ini. Ia yang telah menciptakan berbagai karakter dan alur cerita di dunia fantasinya. Lalu scene terakhir di film ini menampilkan Teddy yang telah pasrah dijemput oleh Cowley untuk melakukan pencangkokan otak di mercusuar. Tamat.